Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Alhamdulillah sudah di bab yang keempat ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u fi dzikri khalqi malakil maut. Bermula bab yang keempat itu pada menyebutkan penciptaan malaikat maut. Malaikat maut. Fil khabari 'anil nabi alaihi salam, dalam satu khabar dari Nabi alaihi salam, lamma khalaqallahu malakal maut, manakala menciptakan oleh Allah akan malaikat maut, hajaba, menghijab, menutup ianya Allah anil khalaiki, dari makhluk-makhluk, bi alfi hijabin, dengan sejuta hijab. Ya, ketika Allah menciptakan malaikat maut ini ditutupi dari makhluk. Semua makhluk, malaikat-malaikat yang lain pun tidak bisa melihat malaikat maut ini. Adumuhu akbaru minas samawati wal ardi wal ardina. Adumuhu akbaru minas samawati wal ardina. Bermula besarnya malaikat maut itu lebih besar dari segala langit-langit dan bumi. Walau subba ma'u jami'il bihari wal anhari ala ra'si. Jikalau dituangkan akan air semua laut dan semua sungai di atas kepalanya malaikat maut, ma waqa'at minhu qatratun al ardi, niscaya tidak terjatuh darinya air oleh setetes pun di atas permukaan bumi. Begitu besarnya malaikat maut. Wa inna masyariqad dunya wa magharibaha baina yadayhi ka khawanin qad wudi'a alaihi kullu syai'. Dan sesungguhnya timur-timur dunia dan barat-baratnya dunia di antara hadapannya malaikat maut itu, khabar inna, ka khawanin, seperti satu tabak. Khawan itu satu tabak tempat makan. Seperti satu khawan tabak, qad wudi'a, yang sungguh telah diletakkan di atasnya khawan, kullu syai'in, akan segala sesuatu, wa wudi'a baina yaday rajulin liya'kulahu, dan diletakkan akan dianya tabak di hadapan seorang laki-laki supaya makan dianya laki-laki akannya tabak. Maksudnya supaya makan dianya laki darinya tabak. Tabak nggak mungkin dimakan kan? Fayaqulu minhu ma syaa, maka makan dianya laki-laki darinya tabak, ma syaa, akan apa yang ia mau. Fakadzalika malakul mauti yuqallibud dunya kama yuqallibul adamiyyu baina yadayhi dirhamahu. Sabit seperti demikian pula itu malaikat maut. Yuqallibu, hal keadaan malaikat maut itu yang membolak-balikkan ia akan dunia, kama yuqallibu, sebagaimana membolak-balikkan oleh manusia, baina yadaihi, di antara hadapannya, dirhamahu, akan uang. Nah, itulah besarnya malaikat maut. Jadi timur dunia, barat-barat dunia di hadapan malaikat itu seperti piring bahasa kita ya. Atau seperti tabak makanan yang diletak di depan seorang laki-laki yang diisi dengan makanan. Kemudian laki-laki itu bebas makan apapun yang dia inginkan. Begitu juga malaikat maut ketika berhadapan dengan dunia ini. Dunia ini, timur dan baratnya di hadapan malaikat maut itu seperti uang dirham di hadapan kita. Mudah dibolak-balik. Waqad syudda bisab'ina ala fisal salatin. Dan sungguh diikat akan dianya malaikat maut dengan 70.000 rantai. Kalau di dalam kitab ini malaikat maut diikat. Dalam kitab Durarul Hisan yang ada di pinggirnya ini, karangan Imam As-Suyuti, karena ini mirip kitabnya. Bukan diikat. Ya, tapi malaikat maut itu dibekali dengan rantai yang sangat panjang. Nah, itu beda dikit ya. Waqad syudda, dan sungguh diikat akan dianya malaikat maut bisa ba'ina ala fisal salatin, dengan 70.000 rantai. Kullu salsalatin tuluha masiratu alfi amen. Bermula setiap satu rantai itu, bermula panjangnya setiap satu rantai itu perjalanan 1000 tahun. Wala yaqribuhu. Qaraba yaqribu ya.
Atau yuqarribu wala yuqarribuhul malaikatu, dan tidak mendekat kepadanya malaikat maut oleh malaikat. Malaikat-malaikat yang lain tidak mendekat kepadanya, bahkan mereka tidak tahu di mana tempatnya karena tadi dihijab. Wala ya'lamuna makanahu, dan tidak mendengar oleh mereka malaikat akan tidak mengetahui oleh mereka malaikat akan tempatnya malaikat maut. Wala yasma'una sautahu, tidak mendengar oleh mereka akan suaranya malaikat maut. Wala yadruna halahu, tidak tahu oleh mereka akan kondisinya malaikat maut. Wala ila ayyi waqtin huwa, dan tidak tahu juga kepada waktu yang mana itu dianya malaikat maut. Enggak tahu kapan munculnya, di mana tempatnya, enggak tahu. Falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta, manakala telah menciptakan oleh Allah Ta'ala akan kematian. Wa sallallahu alaihi malakal maut, dan menguasakan oleh Allah kepadanya, atasnya kematian akan malaikat maut. Makna sallata, menguasakan, memberi kuasa. Sallatallah, memberi kuasa oleh Allah kepadanya, atasnya kematian akan malaikat maut. Qala malakul maut, berkatalah oleh malaikat maut. Ketika Allah menciptakan kematian, jadi kematian itu makhluk juga berarti, diciptakan. Ada bentuknya. Ya, kan? Selama ini kita pahami kematian itu artinya ada mulhayah, tidak hidup, namanya mati. Ternyata dalam kitab ini kematian itu makhluk. Ketika Allah menciptakan kematian dan Allah memberi kuasa kepada malaikat maut untuk mengurus kematian, untuk mengendalikan maut ini, qala, malaikat maut berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku," menada mutaf, ya-nya buah. "Wa mal mautu, apa itu kematian? Apa itu maut?" Fa amarallahu ta'ala al-hujuba, maka memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan segala hijab-hijab, antang kasifah, bahwa terbuka ianya hijab. Hujub ini jamak dari hijabun, makanya muannas. Fa amarallahu ta'ala al-hujuba antang kasifah, maka memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan hijab-hijab, kan bahwa terbuka ianya hijab. Hatta ra'ahu malakul maut, hingga melihat akannya kematian oleh malaikat maut. Ternyata kematian itu juga ditutupi, ya, diberi hijab oleh Allah. Ketika malaikat maut diberi kuasa untuk menguasai kematian, malaikat maut bertanya apa itu kematian, Allah buka hijab sehingga malaikat maut bisa melihat kematian itu apa. Faqala Allah Ta'ala lil malaikah, maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala bagi para malaikat, kufu wa kafa yakifu, kifu wanduru, bangunlah kalian, wanduru, lihatlah oleh kalian, hadal mauta, akan ini kematian. Lihat oleh kalian akan ini maut. Jadi maut di sini makhluk. Waqafatil malaikatu kulluhum ajma'un, maka berdirilah oleh malaikat kulluhum, seluruh malaikat, ajma'un, semuanya, enggak ada kecuali. Wa qala Allah Ta'ala lahu, dan berkatalah oleh Allah Ta'ala baginya kematian. Kemudian Allah berfirman, tir, ya, ini fi'il amar, ini tara yatiru, tir alaihim, terbang olehmu wahai kematian. Terbang olehmu wahai kematian, alaihim, di atas mereka para malaikat semuanya, agar mereka bisa melihat. Wansyuril ajnihata kullaha, buka olehmu akan sayap-sayap, kullaha, seluruhnya sayap. Ya, ini kepada kematian, ya, bukan kepada malaikat maut. Jadi Allah memerintahkan kematian untuk terbang, buka olehmu akan segala sayap-sayap, kullaha, seluruhnya sayap. Waftah a'yunaka kullaha, buka olehmu akan mata-matamu, seluruhnya mata. Malaikat ini yang terbang apa maut? Kelihatannya maut, ya, maut, maut. Allah mengatakan kepada kematian, terbang olehmu wahai kematian kepada mereka, buka olehmu akan sayap-sayapmu seluruhnya, wafdah ayunaka kullaha, buka olehmu akan mata-matamu, seluruhnya mata. Berarti kematian, maut itu ada matanya juga. Falamma tara, maka manakala terbang ianya maut, nadharat ilaihil malaikatu, melihat kepadanya oleh para malaikat, fakharru maghsyian alaihim alfa'amin, maka tersungkurlah mereka malaikat, hal keadaan mereka malaikat itu maghsyian alaihim, yang pingsan di atas mereka. Nah, jadi maghsyian isim maf'ul, hal keadaan malaikat itu pingsan semuanya, alfa'amin, 1000 tahun.
Falamma afaku qalu, maka manakala mereka tersadar dari pingsannya, qalu, mereka berkata malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhlaqta a'dhama min hadza khalqan. Apakah engkau ciptakan akan yang lebih besar dari ini nisbah makhluk? Ada enggak makhluk yang lebih besar dari kematian? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ana khalaqtuhu ana a'dhamu minhu. Bermula saya itu yang telah menciptakan akannya maut, dan saya itu lebih agung darinya maut. Jadi kalau Tuhan ini kita artikan agung ya, bukan arti besar bentuknya. Kalau kematian memang besar, lebih sebesar langit dan bumi tadi ya. Waqad yazuku kullul khalqi minhu, dan sungguh akan merasakan oleh setiap makhluk nanti minhu darinya kematian. Semua makhlukku akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa qala Allah, kemudian berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Israil. Nah, ini Israil baru malaikat maut ya. Jadi benar tadi yang terbang tadi bukan malaikat tapi kematian. Karena Allah memberi kuasa kepada malaikat maut atau Israil untuk menguasai kematian. Summa qala Allah, kemudian berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Israil, wahai malaikat Israil, khudhu, ambil olehmu akannya kematian. Faqad sallattuka alaih, maka sungguh aku telah memberi kuasa kepadamu alaihi, di atasnya kematian. Faqala, maka malaikat maut berkata, atau malaikat Israel, Ilahi, wahai Tuhanku, bi ayyi quwwatin akhidhuha, dengan kekuatan apa aku akan mengambil akannya maut. Akhidhu ini fi'il mudhari' ya. Bi ayyi quwwatin akhidhuha, dengan kekuatan apa aku akan mengambil akannya kematian. Fa innahu a'dhamu minni, sesungguhnya kematian itu lebih besar dari diriku. Fa'atahu Allahu quwwatan, maka memberikan akannya malaikat maut oleh Allah akan kekuatan. Allah memberikan kekuatan yang dahsyat kepada malaikat maut. Summa akhadahu, kemudian mengambil ianya malaikat maut akannya kematian. Fasakana fi yadih, maka tetap ianya kematian, diam ianya kematian dalam tangannya malaikat. Faqala al-mautu, kemudian berkatalah oleh kematian. Kematian ini berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, i'zan li hatta unadiya fis samawati marratan. Beri izin olehmu bagiku hingga aku bisa menyeru dalam langit sekali saja. Jadi kematian ini pengen menyeru, memanggil. Fa'uzina lahu, maka diberi izin baginya kematian. Fanada bi'a'la sautih, maka menyeru ianya kematian dengan ketinggian suaranya. Kematian ini memanggil. Apa kata kematian? Anal mautul ladzi ufarriqu baina kulli habibin. Saya adalah kematian. Bermula saya itu kematian. Saya adalah kematian yang memisahkan. Atau ufarriqu, yang saya pisahkan antara setiap kekasih. Bila saya datang, antara kekasih itu saling berpisah. Anal mautul ladzi ufarriqu baina dzauji waz zaujati. Bermula saya itulah kematian yang akan saya pisahkan antara suami dan istrinya. Wa anal mautul ladzi ufarriqu bainal banati wal ummahati. Bermula saya itulah kematian yang akan saya pisahkan antara putri-putri dan ibunya. Wa anal mautul ladzi ufarriqu bainal akhi wal akhawat. Bermula saya itulah kematian yang akan memisahkan atau yang akan saya pisahkan antara saudara dan saudari-saudarinya. Anal mautul ladzi ukharribud duwara wal qusura. Bermula saya itulah kematian yang saya hancurkan akan rumah-rumah dan istana-istana. Wa anal mautul ladzi uammiru al-qubura. Saya itu adalah kematian yang akan memakmurkan akan kubur-kubur. Maksud memakmurkan kubur, kalau saya datang semua orang akan dimasukkan ke dalam kubur ya. Kubur jadi penuh. Amara, innama ya'muru masajidallah, berarti a'muru. Bermula saya itu kematian a'murul kubura, yang saya buat makmur akan kubur-kubur. Wa anal mautul ladzi atlubukum wa adrakukum walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bermula saya itulah kematian yang saya cari akan kalian dan saya dapatkan akan kamu walau kuntum, sekalipun adalah kamu itu ada di benteng-benteng yang kuat. Wala yabqa makhlukun illa yaduquni.
Tidak akan tersisalah oleh satu makhluk pun melainkan merasakan ia akan diriku. Wa innal kafira wal munafiqa wasyaqiyya idza hadarahum maut nazala alaihim. Dan sesungguhnya orang kafir, orang munafik, orang-orang yang celaka itu idza hadarahu, bila datang kepada mereka oleh kematian, nazala, niscaya turun ianya malaikat maut kepada mereka. Wa an yasarihi malaikatul azab, dan di sebelah kirinya malaikat maut itu ada malaikat azab. Suwadul wujuhi, yang hitam wajahnya. Jadi ketika orang mau meninggal, khususnya kafir, munafik, orang celaka di sini, malaikat mau datang turun. Nah, nggak tahu kita gimana ceritanya, sebesar langit dan bumi, tetapi tetap bisa hadir kepada setiap orang yang meninggal. Malaikat maut turun, dan bawa teman-temannya. Di sebelah kiri malaikat maut itu ada malaikat azab. Suwadul wujuh, suwad ini jamak. Suwadul wujuh. Nah, jadi hitam wajah-wajahnya, durakul uyun, biru mata-matanya. Ada malaikat lain, teman malaikat maut yang bermuka hitam, bermata biru. Nah, wa ma'ahum libasun minal azab, dan bersama mereka itu ada pakaian dari siksa. Fayajlisuna ba'idan minhu, maka duduklah mereka malaikat-malaikat tadi jauh darinya mayat, darinya jalan-jalan orang kafir yang mau meninggal. Maka duduklah mereka, hal kata mereka itu ba'idan minhu, yang jauh darinya kafir, munafik, orang celaka yang mau meninggal. Hatta yaji'a malakul maut, hingga datanglah oleh malaikat maut. Jadi itu semacam rombongan pertama ya. Datang duluan menanti kedatangan malaikat maut. Wa idza ja'a malakul mauti ahadan minhum, bila datanglah oleh malaikat maut kepada salah seorang dari mereka kafir, munafik, celaka tadi, qama baina yadayhi ala suratin muhibatin, dia bangun, berdiri ianya malaikat maut di antara hadapannya seseorang yang mau mati, ala suratin muhibah, di atas bentuk yang mengerikan. Ya, makanya kata orang ya, ketika orang yang meninggal itu mukanya lihat kiri kanan karena melihat wajah yang menyeramkan. Summa taqulu nafsu zalika syakhsi, kemudian berkatalah oleh jiwa demikian orang. Jadi jiwa atau ruh orang yang mau mati tadi berkata, man anta, siapa engkau? Kok wajahmu jelek banget, siapa engkau? Mengerikan mukanya jelek. Wa maturidu, dan apa yang engkau inginkan? Fayaqulu, berkata ianya malaikat maut, ana malakul mautil ladzi ukhrijuka minad dunya. Bermula saya itulah malaikat maut yang akan mengeluarkan engkau dari dunia ini. Wa aj'alu waladaka yatiman, saya ini malaikat maut yang akan menjadikan anak-anakmu menjadi yatim. Wa zaujataka armalatan, yang akan menjadikan istrimu menjadi janda. Wa malaka maurusan baina warasatika alladzina tuhibbuhum fi hali hayatika. Bermula saya itulah malaikat maut, kita atap semua. Saya malaikat maut yang akan mengeluarkan engkau dari dunia, yang akan menjadikan anakmu yatim, yang akan menjadikan istrimu janda, yang akan menjadikan hartamu diwarisi baina warasatika, di antara waris-warismu, alladzina la tuhibbuhum, orang-orang yang engkau tidak mencintai akan mereka, fi hali hayatika, pada waktu hidupmu. Hartamu nanti akan berpindah kepada waris yang dulu engkau malah benci kepada waris. Wa innaka lam tuqaddim khairan li nafsik, dan sesungguhnya engkau tidak mendahulukan akan kebaikan bagi dirimu. Wala li akhiratika, tidak pula engkau dahulukan akan kebaikan bagi akhiratmu. Bangunin apa? Al-yawma ji'tu ilaika li aqbada ruhaka. Bermula pada hari ini, atau al-yawma dharaf, pada hari ini ji'tu ilaika, aku telah datang kepadamu, li aqbada ruhaka, untuk mencabut akan ruhmu. Fa idza sami'a bihi syakhsu hawwala wajhahu ilal haiti, maka apabila mendengar dengannya ucapan malaikat oleh seseorang tadi yang mau meninggal, hawwala, memalingkan ia akan wajahnya ilal haiti, kepada dinding. Ketika emang orang yang mau mentalkin orang meninggal mungkin nggak dengar ya pembicaraan ini. Nah, jadi ketika dia mendengar jawaban malaikat maut, orang itu memalingkan wajahnya ke dinding. Ternyata di dinding juga kelihatan malaikat maut. Fayara malakal mauti qa'iman baina yadai, maka melihat ia akan malaikat maut, hal keadaan malaikat maut, atau maf'ul kedua, maka melihat ia akan malaikat maut akan yang berdiri
baina yadayhi di hadapannya. Ada juga malaikat maut. Kemana dia berpaling tetap kelihatan. Fayuhawwilu wajhahu ilal janibil akhari. Maka memalingkan ia akan mukanya, orang yang mau meninggal tadi, kepada sisi yang lain. Fayara malakal mauti baina yadayhi. Maka melihat ia akan malaikat maut di hadapannya juga. Masih ada. Akan yang berdiri. Kamu lihat ia akan malaikat maut di hadapannya, hal malaikat maut yang berdiri. Fayaqulu malakul maut, maka berkatalah oleh malaikat maut, alam ta'rifni, apakah kamu tidak mengenalku? Ana malakul mautil ladzi qabadtu ruha walidayk. Saya ini malaikat maut yang dulu telah mengambil akan ruh dua orang tuamu. Ini kalau orang tua si mayat itu sudah duluan meninggal. Kalau orang tua orang yang mau meninggal ini sudah duluan meninggal. Ana malakul mautil ladzi. Saya ini adalah malaikat maut yang dulu telah mengambil akan ruh dua orang tuamu. Wa anta tanduru ilaihima, dan bermula engkau lihat kepada keduanya. Engkau dulu kan melihat orang tuamu meninggal. Walam tanfa'huma, dan engkau tidak bisa memberi manfaat kepada keduanya. Al-yawma akhidhu ruhaka. Hari ini saya akan mengambil akan ruhmu. Hatta yandura auladuka wa akribauka wa rufakauka. Sehingga melihat oleh anak-anakmu, oleh kerabat-kerabatmu, oleh teman-temanmu, hatta yantasihu minkal yauma, hingga mereka mendapatkan nasihat dari dirimu pada hari ini. Nah, ini perkataan malaikat maut. Dulu saya mengambil roh orang tuamu, kamu lihat nggak bisa membantunya, kan? Nah, sekarang saya akan mengambil rohmu sehingga anak-anakmu, kerabatmu, teman-temanmu semuanya melihat. Mereka dapat nasihat dari dirimu pada hari ini. Nah, ini banyak teman-teman di sekitar kita kalau kita mau meninggal, kalau kita sakit kan, banyak yang menjenguk misalkan. Wa ana malakul mautil ladzi qad afnaitu minal qurunil madiyah. Saya ini adalah malaikat maut. Saya mubtada enggak disebut lagi. Saya adalah malaikat maut yang dulu telah saya hancurkan. Yang telah saya fanakan, saya hancurkan dari kurun yang lalu. Maksud kurun dari orang-orang yang lalu. Man huwa aksaru quwwatan minka. Akan orang-orang yang dianya orang itu lebih banyak nisbah kekuatan daripada engkau. Wa aksaru malan min malika, dan lebih banyak nisbah harta daripada hartamu. Wa aksaru waladan min auladik, dan lebih banyak nisbah anak dari anakmu. Ini saya malaikat maut yang telah membuat mati semua orang-orang di masa lalu yang orang itu lebih kuat darimu, lebih kaya, lebih banyak anak-anaknya. Kamu mah bukan apa-apa. Nah, lebih kurang begitu. Summa yaqulu lahu malakul maut, kemudian berkata baginya orang oleh malaikat maut. Kaifa ra'aita dunya? Hal keadaan bagaimana engkau melihat akan dunia, atau kaifa ini maf'ul muqaddam juga boleh. Akan bagaimana engkau lihat akan dunia? Bagaimana pandanganmu terhadap dunia? Kan kamu mau meninggal nih. Ya. Jadi kita sadar ketika mau meninggal nih, kalau menurut dalam kitab ini. Fayaqulu, maka berkata ianya orang yang mau meninggal, ra'aituha makkaratan ghaddaratan. Makkarah ini amsilah mubalaghah. Saya melihat akan dunia akan yang membuat makar, ghaddarah yang menipu. Dunia ini penuh dengan tipuan. Ya, begitu jawaban calon mayat. Summa yakhluqullahu ta'ala dunya ala suratin. Kemudian menciptakan oleh Allah Ta'ala akan dunia di atas satu bentuk. Dunia yang selama ini kita kejar segala macam, dibentuk oleh Allah, dibuat rupa sesuatu. Fatakulud dunia, maka berkata oleh dunia ketika itu, ya asi, wahai orang yang bermaksiat. Ama tastahi, apakah engkau tidak malu? Anta aznabta fid dunya walam tamna nafsaka anil ma'asi. Wahai orang yang melakukan maksiat, apakah engkau tidak malu? Anta aznabta, engkau itu telah berdosa di dunia. Walam tasma' nafsaka, dan walam tamna nafsaka. Dek, mau bayar itu? Jajan udah? Bayar apa dulu? Meeting dulu apa les? Meeting. Bayar 200 dulu. Hati-hati hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Summa yakhluqullahu ta'ala. Kemudian menciptakan oleh Allah Ta'ala akan dunia di atas satu bentuk. Fataqulud dunia. Maka berkatalah oleh dunia, ya asi, wahai orang yang maksiat. Ama tastahi anta.
Apakah engkau tidak malu? Anta aznabta fid dunya. Engkau telah melakukan dosa di dunia. Walam tamna nafsaka anil ma'asi. Dan tidak engkau cegah akan dirimu dari maksiat-maksiat. Innaka talabtani wa ma talabtuka. Sesungguhnya engkau itu engkau yang mencari akan aku, tidak aku cari akan engkau. Ya, tadi kan jawaban calon mayat itu dunia itu menipu katanya, ya. Pengkhianat. Dunia protes. Bukan aku yang bersalah, kan kamu yang mencari aku, bukan aku yang mencarimu. Walam tufarik baina halalin wa haramin, dan engkau tidak membedakan antara yang halal dan yang haram dulu. Dhananta annaka la tufariqud dunya. Dhananta engkau mengira bahwa sungguhnya engkau itu tidak akan pernah engkau tinggalkan akan dunia. Engkau merasa dulu panjang umur, abadi. Fa inni bari'atun minka wa min amalik. Sesungguhnya aku, kata dunia, berlepas diri dari dirimu dan dari amalmu. Wa yara malahu qad waqa'a fi milki ghairi. Dan melihat ianya orang yang mau meninggal tadi akan hartanya, sungguh telah jatuh ianya harta pada kepemilikan selain dia. Ya, ini berarti udah meninggal dia, udah meninggal, warisnya, hartanya udah dibagi, berarti dia tahu hartanya jadi milik orang lain. Fayaqulul malu, maka berkata oleh harta ketika itu, ya asi, wahai pelaku maksiat, kasabtani bi ghairi haqqin, engkau mencari akan aku dengan tanpa hak, dengan cara yang haram. Walam tusarrifni, dan engkau tidak menggunakan akan aku. Walam tatasaddaq, dan engkau tidak bersedekah denganku. Alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Wal masakini, kepada orang-orang miskin. Al yawma qad waqa'tu fi milki ghairika. Pada hari ini aku terjatuh ke dalam kepemilikan selain dirimu. Wadzalika qauluhu ta'ala, demikian itulah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaatlah oleh harta, tidak pula oleh anak, kecuali orang-orang yang datang ia kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan dan dari segala penyakit. Fayaqulu, maka berkata ia ketika itu, ianya calon jenazah, Rabbirji'uni la'alli a'mala salihah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ini ayat. Wahai Tuhanku, kembalikan olehmu akan aku ke dunia sekejap saja. La'alli a'malu, mudah-mudahan aku akan mengamalkan akan amalan yang soleh. Fima taraktu, pada apa yang dulu telah aku tinggalkan. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Bila telah datanglah oleh ajal mereka, niscaya tidak la yastakhirun, tidak bisa meminta tunda oleh mereka akan sesaat pun, wala yastakdimun, dan tidak bisa meminta mendahulukan oleh mereka. Ya, kalau ajal sudah tiba, kita minta tunda nggak boleh, kita mempercepat juga nggak boleh. Summa ya'khudhu ruhahu, kemudian mengambil ianya malaikat maut akan rohnya dia. In kana mu'minan ala sa'adah, jika ada ia orang itu yang beriman, berarti diambil di atas bahagia. Wa in kana kafiran, jika ada ianya orang itu kafir atau munafik, ala syaqawah, diambil di atas jalan kecelakaan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab-kitab para penjahat pelaku dosa, lafi sijjin, itu sungguh dalam penjara bawah tanah, dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari neraka. Sampai di sini pelajaran yang keempat. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.